Mancing ikan di pinggir kali. Dapatnya ikan kerapu. Sebelum materi dimulai, ibu ucapkan salam terlebih dahulu. Berangkat sekolah pakai sepeda, berangkatnya semaunya. Salam sapa untuk semua, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masih akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas dua, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Pernyataan umum atau klasifikasi adalah bagian pendahuluan dari teks laporan hasil observasi yang berisi penjelasan umum atau penjelasan secara garis besar mengenai objek yang diamati. Pernyataan umum atau klasifikasi biasanya berupa definisi yang terdapat pada paragraf pertama. Yang kedua, aspek yang dilaporkan atau deskripsi. Biasanya ditulis setelah bagian pernyataan umum atau klasifikasi. Aspek yang dilaporkan ini menjelaskan tentang bahasan atau rincian tentang objek yang sedang diamati secara lengkap. Berikut adalah contoh teks laporan hasil observasi. Judulnya adalah rumput. Rumput adalah tumbuhan monokotil yang mempunyai daun berbentuk sempit meruncing yang tumbuh di dasar batang. Rumput berasal dari keluarga Poaceae. Daun rumput yang biasanya ada di pekarangan rumah kita panjangnya antara 5-10 cm dan tumbuhnya tidak beraturan dan sulit dikontrol pertumbuhannya. Beberapa contoh rumput yang biasa ditanam di Indonesia antara lain rumput Manila, rumput teki, rumput kucai, rumput Jepang, rumput gajah mini, rumput Peking, dan rumput ilalang. Rumput sering kali ditanam sebagai tanaman hias, tanaman obat, dan pakan ternak. Di Indonesia, rumput banyak digunakan sebagai pakan untuk hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau. Rumput juga bisa ditanam untuk membuat landscape taman yang berfungsi sebagai karpet taman. Warna daunnya yang hijau bisa menarik perhatian dan dapat menyejukkan mata orang yang melihat. Rumput yang tumbuh di tanah lapang, pertumbuhannya dibiarkan liar karena bisa dimanfaatkan peternak untuk melepas hewan-hewan ternaknya. Namun di sisi lain, rumput yang tumbuh di lahan pertanian bersifat mengganggu pertumbuhan tanaman, sehingga sering disebut sebagai tanaman pengganggu atau gulma. Dari contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul rumput ini, kita akan menganalisis bagian pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Nah, kira-kira bagaimana ya strukturnya? Mari kita lihat. Pada paragraf pertama, itu disebut dengan pernyataan umum, dan paragraf kedua disebut dengan aspek yang dilaporkan. Sudah paham kan? Kita lanjut ya. Nah, aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Menggunakan afiksasi, menggunakan kalimat definisi, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks, menggunakan sinonim atau antonim, dan menggunakan konjungsi. Apa itu verba atau kata kerja? Verba merupakan kata yang menyatakan makna suatu perbuatan, tindakan, pekerjaan, atau keadaan. Verba memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dapat didahului dengan kata keterangan. 2. Dapat didahului dengan kata ingkar untuk menjadikannya dalam bentuk negatif. Yang ketiga, dapat digunakan dalam kata perintah. Yang keempat, umumnya menempati fungsi predikat dalam kalimat.
Yang kelima, tidak dapat didahului dengan kata paling. Nah, apa itu nomina atau kata benda? Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Berdasarkan bentuknya, kata benda digolongkan menjadi dua, yaitu kata benda dasar dan kata benda turunan. Nah, aspek kebahasaan berikutnya adalah afiksasi. Afiksasi adalah bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna dari kata tersebut. Afiks dalam bahasa Indonesia dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Prefik atau awalan. Contohnya, kata dasar diri diberi prefiks ber, menjadi berdiri. Kata dasar diri memiliki makna orang, sedangkan setelah diberi prefiks menjadi berdiri yang memiliki makna tegak bertumpu pada kaki. Yang kedua, infiks atau sisipan. Contohnya, kata dasar tali diberi infiks ma menjadi temali. Kata dasar tali memiliki makna sebuah barang yang berutas panjang. Sedangkan setelah diberi infiks menjadi temali yang memiliki makna terdapat banyak tali. Afiksasi yang ketiga adalah sufiks atau akhiran. Contohnya, kata dasar main yang diberi sufiks an menjadi mainan. Kata dasar main memiliki makna sebuah perbuatan. Sedangkan setelah diberi sufiks menjadi mainan yang maknanya menjadi sebuah benda. Yang keempat ada konfiks atau awalan dan akhiran. Contohnya, kata dasar alam yang diberi konfiks peng dan an menjadi pengalaman. Kata dasar alam memiliki makna lingkungan hidup, sedangkan setelah diberi konfiks menjadi pengalaman yang maknanya menjadi sesuatu yang pernah dialami. Nah, terlihat jelas kan apabila kata dasar diberi afiks dapat berubah maknanya. Kita lanjut, yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal yang hanya memiliki satu kata kerja dalam satu kalimat. Contohnya, Andi sedang membaca buku di teras rumah. Nah, terlihat jelas pada kalimat ini hanya terdapat satu kata kerja, yaitu sedang membaca buku. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai dua kata kerja atau rangkaian peristiwa-peristiwa dalam satu kalimat. Contohnya, Andi sedang membaca buku di teras rumah ketika ibu memasak sayur di dapur. Terlihat pada kalimat kompleks terdapat dua kata kerja, yaitu membaca buku dan memasak sayur. Sinonim. Oke, berikutnya adalah sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim berasal dari kata sin dan onim. Sin yang berarti sama atau serupa dan onim yang berarti nama. Kemudian kata sinonim digunakan untuk menjelaskan sebuah pelaksanaan kata-kata yang saling menggantikan. Sinonim sering kita sebut dengan persamaan kata. Namun, konsep ini kurang tepat ya. Sinonim bukan persamaan kata, melainkan persamaan makna kata. Jadi berbeda ya. Berikutnya adalah antonim. Antonim berasal dari kata anti dan onim. Antonim kemudian diartikan sebagai kata-kata yang berbeda atau berlawanan maknanya. Jadi, antonim bukan lawan kata, melainkan lawan makna kata. Berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi disebut juga dengan kata hubung. Konjungsi merupakan kata-kata yang bertugas untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya. Ciri-ciri dari konjungsi adalah sebagai berikut. Konjungsi tidak dihubungkan dengan objek, dan konjungsi tidak bertugas sebagai penjelas. Contohnya, kata dan, serta, lagi pula, dan sebagainya.
Mari kita coba menganalisis kaidah kebahasaan pada penggalan teks laporan hasil observasi. Berikut adalah penggalan teksnya. Dalam penggalan teks ini terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dari teks laporan hasil observasi. Pada penggalan teks laporan hasil observasi tersebut terdapat verba atau kata kerja, contohnya ditanam. Kemudian terdapat nomina atau kata benda, contohnya rumput. Juga terdapat afiksasi, yaitu prefiks, sufiks, dan konfiks. Contoh prefiks dari penggalan teks tersebut adalah kata berbentuk. Contoh sufiksnya adalah pekarangan, konfiksnya adalah pertumbuhan. Yang keempat, terdapat konjungsi, yaitu dan yang. Juga terdapat kata definisi, yaitu adalah. Nah, tugas kamu hari ini adalah kamu harus menentukan struktur teks pada teks laporan hasil observasi yang nanti akan Ibu kirimkan. Yang kedua, kamu harus menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks laporan hasil observasi tersebut. Tentunya, kerjakan berdasarkan contoh yang sudah Ibu berikan ya. Oke, sepertinya belajar hari ini cukup sampai di sini ya. Ibu guru tinggi semampai, senyumnya dapat mengguncang diri. Semuanya sudah selesai, saatnya Ibu undur diri. Anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum diolesi selai. Terima kasih Ibu ucapkan sudah mendengarkan materi ini sampai selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.